Selamat pagi, saya Muhammad Syafari Lubis akan membahas tentang pelapisan sosial, ya, yaitu dengan pengertian pelapisan sosial, pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Definisi sistematik antara lain dikemukakan oleh Pitirim Asorokin bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat dalam keadaan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudannya adalah lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut strata sosial, bahasa Belandanya disebut stand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dermala Purnamasari ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Syafari Lubis. 2 pelapisan sosial ciri tetap kelompok sosial. Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh sistem sosial masyarakat kuno. Di dalam organisasi masyarakat primitif pun di mana belum mengenai tulisan. Pelapisan masyarakat itu sudah ada. Hal itu terwujud berbagai bentuk sebagai berikut. A. Adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-pembedaan hak dan kewajiban. B. Adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa. C. Adanya pemimpin yang saling berpengaruh. D. Adanya orang-orang yang dikecilkan di luar kasta dan orang yang di luar perlindungan hukum. E. Adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri. E. Adanya pembedaan standar dan ekonomi di dalam ketidaksamaan ekonomi. 3. Jenis terjadinya pelapisan sosial. A. Terjadi dengan sendirinya. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang ingin menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya atau seperti takdir atau nasib. Pengakuan-pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya. B. Terjadi secara disengaja. Sistem pelapisan ini memiliki tujuan khusus karena dibuat dengan unsur kesengajaan. Biasanya ditunjuk untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberi kepada seseorang. Assalamualaikum. Saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Saya yang bernama Aidil Syahputra, NPM 1684013. 4. Perbedaan sistem pelapisan sosial. Menurut sifatnya, sistem pelapisan dalam masyarakat dibedakan menjadi A. Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup. Dalam sistem ini, pemindahan anggota masyarakat lapisan yang lain baik ke atas maupun ke bawah tidak mungkin terjadi, kecuali ada hal istimewa. Di dalam sistem yang tertutup, untuk dapat menjadi dari suatu lapisan dalam masyarakat adalah karena kelahiran. Di India, sistem ini digunakan yang masyarakatnya mengenal sistem kasta. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat terbagi ke dalam 1. Kasta Brahmana, merupakan kasta tertinggi untuk para golongan pendeta. 2. Kasta Ksatria, merupakan kasta dari golongan bangsawan dan tentara yang dipandang sebagai lapisan kedua. 3. Kasta Waisya, merupakan kasta dari golongan pedagang. Dan 4. Kasta Sudra, merupakan kasta dari golongan rakyat jelata. Paria, golongan bagi mereka yang tidak mempunyai kasta, seperti kaum gelandangan, peminta, dan yang lain-lain. B. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Contoh, seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya, atau sebaliknya. Seorang yang tidak atau kurang pendidikan akan dapat memperoleh pendidikan asal ada niat dan usaha. C. Sistem pelapisan sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun, apabila ia pindah ke Jakarta ia akan menjadi rubuh.
ia memperoleh kedudukan rendah, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Nama saya Muhammad Fauzan Ramadan, NPM 1684000024. 5. Contoh pelapisan sosial. A. Pada masyarakat kota aspek kehidupan pekerjaan, ekonomi, atau sosial politik lebih banyak sistem pelampiasannya dibandingkan dengan di desa. B. Pada masyarakat desa, kesenjangan atau GAP antara kelas ekstrem dalam piramida sosial tidak terlalu besar. C. Pada masyarakat kota, antara kelas ekstrem yang kaya dan miskin cukup besar. Di daerah pedesaan, tingkatannya hanya kaya dan miskin saja. D. Pada umumnya, masyarakat pedesaan cenderung berada pada kelas menengah menurut ukuran desa sebab orang kaya dan orang miskin sering bergeser ke kota. Kepindahan orang miskin ini disebabkan tidak mempunyai tanah, mencari pekerjaan ke kota atau ikut transmigrasi. Apa yang dibutuhkan dan diinginkan dari golongan miskin ini, sering desa tidak mampu mengatasinya. Kriteria yang menjadi penyebab terbentuknya lapisan sosial. A. Pertama, kekayaan. Kekayaan itu disebut orang yang memiliki kekayaan paling banyak akan ditempatkan sebagai lapisan paling atas, atau orang berpunya. Lapisan ini biasanya mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa jika dibanding dengan orang-orang yang memiliki perekonomian yang rendah. B. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan sama seperti lapisan orang nomor 1. Seseorang yang memiliki kekuasaan yang teratas mempunyai wewenang yang sangat besar, sehingga lapisan ini memiliki kesempatan yang besar untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Tetapi jika terjadi salah wewenang, maka tindakan kriminal memperbudakkan orang lain mungkin saja terjadi. C. Ketiga, kehormatan. Kehormatan pada posisi ini kedudukan seseorang tidak dipandang dari sisi kekayaan atau kekuasaan yang dimilikinya, tapi posisi ini terbentuk karena adanya rasa hormat masyarakat kepada seseorang yang telah berjasa. Biasanya lapisan seperti ini masih banyak terjadi di masyarakat pedesaan. Keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan seseorang. Yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan atau profesi yang disandang oleh seseorang. Misalnya dokter, insinyur, dokter handus, dokter, ataupun gelar profesional seperti profesor. Terima kasih. Nama saya Filipi Emeanta Pranginangin, NPM 178400284, Fakultas Hukum, kelas Rek B. Teori tentang pelapisan sosial, pelapisan masyarakat dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas atas atau upper class. Kedua, kelas bawah atau lower class. Ketiga, kelas menengah atau middle class.
Dan keempat, kelas menengah ke bawah atau lower middle class. Beberapa teori tentang pelapisan masyarakat dicantumkan di sini. Pertama, Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat 3 unsur, yaitu pertama, mereka yang kaya sekali, kedua, mereka yang melarat sekali, dan ketiga, mereka yang berada di tengah-tengahnya. Kedua, Profesor Dr. Selo Sumarjan dan Soleman Suemardi, SH, MH, menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Ketiga, Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada 2 kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu, yaitu golongan elit dan golongan non-elit. Menurut dia, pangkal daripada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian, dan kapasitas yang berbeda-beda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibi Selian akan membahas tentang diskriminasi dan pemerataan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada sesuatu yang dihargai, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Hal itu merupakan awal terbentuknya pelapisan sosial. Mereka yang banyak memiliki sesuatu yang dihargai dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang menduduki lapisan di atas atau wangelite. Sebaliknya, mereka yang hanya sedikit memiliki atau bahkan sama sekali tidak memiliki sesuatu yang dihargai dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang yang menempati lapisan bawah dan berkedudukan rendah. Pelapisan sosial bukanlah menggunakan dasar yang tunggal, melainkan bersifat kumulatif. Misalnya, orang kaya akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan, dan kehormatan. Pelapisan sosial ini dapat terjadi dengan sendirinya, dan hal itu sesuai dengan kondisi anggota masyarakat yang aktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan bernasib baik. Orang-orang yang semacam itu akan menempati lapisan sosial atas atau wong elit. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.